Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Bisnis Den. Sobat bisnis, kita sekarang ini tengah menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Di tengah-tengah nilai rupiah anjlok, harga-harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun. Tiba-tiba kenaikan BBM yang telah dimulai beberapa waktu lalu dengan naiknya harga BBM jenis solar. Kemarin tanggal 10 Juni 2026, hari Rabu, naik lagi oleh pemerintah harga Pertamax. Tentu saja ini menekan kita yang tengah menjalankan bisnis kita. Terutama tentu bisnis yang dijalankan oleh kelas menengah ke bawah. Namun tentu kita tidak boleh kehilangan akal. Orang mengatakan pebisnis itu punya akal, punya strategi, punya langkah-langkah di dalam menjalankan bisnisnya 1001. Karena itu kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis, kita harus yakin bahwa sesulit apapun ekonomi, kita akan bisa keluar, bangkit, dan melangkah dalam kesulitan tersebut. Sobat bisnis, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai pebisnis kelas menengah ke bawah pada saat-saat kondisi ekonomi seperti sekarang ini. Kalau kita misalnya berbisnis dengan cara menjalankan usaha toko, katakanlah toko kelontong, toko elektronik, toko pakaian, dan berbagai jenis lainnya, termasuk juga toko sayur-sayuran. Kita yang pertama sekali sekarang ini harus memperketat keuangan kita keluar. Kita memperketat pengeluaran bukan berarti kita mengurangi nilai atau kualitas barang-barang kita untuk konsumen. Jangan. Kalau kita memperketat pengeluaran keuangan dengan cara mengurangi kualitas barang kita untuk konsumen, kita nanti bisa hancur. Sebab konsumen di saat-saat kondisi ekonomi seperti sekarang ini, mereka sangat teliti, sangat selektif di dalam mempergunakan uangnya yang sulit dia dapatkan. Begitu dia melihat seorang pedagang tidak jujur, misalnya mengurangi ukuran berat melalui mata timbangan, mengurangi jumlah liter beras misalnya, dan jenisnya, itu akan sangat mengecewakan bagi pembeli. Makanya pengetatan pengeluaran keuangan bukan berarti kita harus mengurangi kualitas barang untuk konsumen dari biasa. Bisa saja kita mengurangi kuantitas, mengurangi jumlah, tetapi jangan kurangi kualitas. Contoh, kita menjual beras. Guna kita bisa memperketat pengeluaran keuangan, memperbanyak untung, beras yang bagus kita campur dengan jelek. Kita katakan kepada konsumen beras kita bagus. Jangan. Berbahaya kalau itu dilakukan. Lebih baik katakan saja beras yang jenis ini sekarang harganya segini. Kalau dulu harganya segini. Lebih baik terus terang kepada konsumen, apalagi dia pelanggan kita. Selanjutnya, kita sekarang ini jangan memperbanyak utang konsumtif. Kalau terpaksa kita berutang, utangnya utang untuk pengembangan bisnis. Itu kalau terpaksa. Tetapi usahakan di saat-saat ekonomi sulit seperti sekarang ini, usahakan tidak menambah utang. Dan selanjutnya, kita harus memfilter atau menyaring barang-barang yang akan kita ambil dari supplier
untuk kita jual. Kalau mungkin selama ini kita tidak terlalu berpikir tentang barang-barang yang kita jual, sekarang perketat. Barang-barang yang kurang laku tidak perlu diambil di supplier. Jadi hati-hati kita sekarang di dalam membeli barang-barang dari supplier yang akan kita jual. Kalau salah-salah kita nanti bisa barangnya tidak laku. Sebab seperti saya singgung tadi, konsumen sekarang ini sangat berhati-hati mengeluarkan uangnya. Berikutnya, kita harus sekarang ini berhati-hati di dalam mempergunakan uang untuk pribadi. Jangan sampai kita begitu dapat laba, belanjakan untuk pribadi. Jangan. Kalau selama ini misalnya kita tutup toko, pergi keluar ke restoran, sekarang tolong usahakan begitu tutup toko, langsung pulang ke rumah, makan di rumah. Gunanya untuk memperketat pengeluaran. Di dalam memilih bisnis, kalau kita sekarang ini memulai bisnis misalnya, atau ingin mengganti bisnis, tidak menambah bisnis tapi mengganti, berhati-hati benarlah. Sebab kalau salah-salah, nanti bisa jadi kita beranjak dari mulut harimau ke mulut buaya. Pindah dari satu kesulitan ke kesulitan lain. Sedangkan mungkin kita di saat-saat susah hidup seperti sekarang ini, kita mungkin ingin pindah dari usaha kita yang kurang laku di zaman-zaman sulit seperti sekarang ini, kepada usaha yang kita perkirakan laku. Contoh, mungkin sekarang kita sedang berbisnis yang sifatnya musiman. Sekarang kita ingin pindah ke bisnis yang laku tiap hari. Tapi hati-hati, kalau salah-salah memilih, bisa nanti yang kita harapkan kita pindah dari suatu yang buruk kepada yang baik, jangan-jangan nanti pindah dari suatu yang buruk kepada yang buruk pula. Artinya, di dalam memilih bisnis sekarang ini harus berhati-hati benar. Di antara bisnis sekarang ini yang mungkin akan cenderung bertahan, bisnis yang dibutuhkan sehari-hari oleh konsumen, oleh masyarakat. Contoh, sembako. 9 kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tidak boleh tidak. Selanjutnya, mungkin peralatan komunikasi, pulsa misalnya. Itu kebutuhan sehari-hari masyarakat sekarang ini. Dan lain sebagainya. Jadi, saya ingin katakan di sini, yang saya katakan ini untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Mari kita berupaya untuk optimis di dalam menjalankan usaha kita pada saat-saat ekonomi kita yang sangat-sangat sulit sekarang ini. Dan mari kita selalu berhati-hati untuk melangkah ke suatu usaha kalau kita ingin pindah usaha. Dan mari kita berhati-hati mempergunakan uang kita untuk membeli hal barang-barang di supplier yang akan kita jual. Dan selanjutnya, mari kita berusaha keras untuk memperketat keuangan kita dengan cara mengurangi kita berbelanja untuk kebutuhan pribadi kita. Semoga apa yang saya kemukakan ini ada manfaatnya. Dan kalau menurut pemirsa, kalau menurut Anda ada ide-ide untuk mengembangkan usaha, untuk kita bisa bertahan berusaha di luar yang saya sampaikan tadi, tolong tuliskan pada komentar di channel ini. Semoga kita semuanya tetap bisa melangkah maju ke depan walaupun kondisi ekonomi kita sulit sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.